Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Deso. Hari ini kita masuk dalam program Rehab, Renungan Harian Bersama, dengan satu topik, dismonetisasi YouTube versus eliminasi di ladang Tuhan. Mungkin di kalangan para YouTuber tidak asing kata dismonetisasi, namun bagi kaum awam, ada beberapa yang mungkin tidak mengerti. Oleh karena itu saya akan memberikan secara singkat pengertian dari dismonetisasi. Dismonetisasi itu berbicara tentang pemberhentian operasi iklan AdSense yang ada pada channel seseorang. Ketika channel itu sudah diterima menjadi konten yang bekerja sama dengan YouTube dan ada iklan dan tiba-tiba iklannya itu dihilangkan, itulah yang disebut dengan dismonet. Nah, banyak yang sedang terjadi di masa-masa sekarang. Orang-orang yang sedang berjuang di dalam meningkatkan konten mereka di dalam dunia per-YouTubean, tidak sedikit orang yang terkena badai dismonetisasi ini. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang takut, banyak orang yang putus asa bahkan oleh karena konten mereka mengalami dismonetisasi. Apa sih yang menyebabkan dismonetisasi itu? Banyak faktor yang menyebabkan dismonetisasi. Salah satunya adalah ketika kita menonton video kita sendiri, menonton iklan kita sendiri. Itu yang menyebabkan salah satu dari konten kita mengalami dismonetisasi. Karena kita melanggar aturan yang telah dibuat oleh YouTube. Karena peraturan YouTube tidak boleh kita menonton iklan kita sendiri. Hal ini sesungguhnya memberikan suatu pelajaran bahwa pedoman atau peraturan itu adalah hal yang penting untuk kita ikuti, untuk kita taati. Begitu juga di dalam dunia pelayanan. Jika di dalam YouTube ada dismonetisasi, di dalam pelayanan ada eliminasi. Lantas mengapa ada eliminasi di ladang Tuhan? Mari kita perhatikan apa yang Alkitab ajarkan di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1-14. Di dalam nats ini bercerita tentang Gideon mengusir musuh-musuhnya, yaitu orang-orang Midian, di mana orang-orang Israel telah mengalami penderitaan oleh karena mereka. Dalam pasal 7 inilah Gideon bergerak bersama pasukan-pasukannya untuk menyerang orang-orang Midian. Tetapi sebelum maju, Tuhan meminta Gideon agar mengurangi jumlah pasukannya. Pertama, Allah memerintahkan untuk orang yang takut lebih baik pulang daripada ikut berperang. Dan kemudian Allah menyuruh Gideon untuk memisahkan tentara mereka berdasarkan cara minum. Hal itu pun dilakukan sehingga apa? Sehingga pasukan yang tadinya berjumlah 32.000 hanya tersisa 300 orang. Begitu banyak yang tereliminasi. Mengapa Allah melakukan hal ini? Mengapa Allah melakukan hal eliminasi? Karena yang pertama, Tuhan tidak menghendaki orang yang takut dan gentar. Perhatikan apa yang Alkitab katakan. Firman Tuhan katakan, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Hakim-Hakim 7 ayat 3. Tuhan memerintahkan orang-orang yang takut untuk pulang. Karena apa? Karena Tuhan mau orang yang mengikuti Tuhan, orang yang bekerja di dalam ladangnya Tuhan adalah orang yang penuh dengan keberanian untuk melangkah. Berkali-kali Tuhan memerintahkan di dalam perjanjian lama kepada umatnya, jangan takut, jangan takut. Tetapi banyak masih orang yang hidup di dalam ketakutan. Tuhan mau setiap orang yang percaya kepadanya tidak tinggal di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan mau hidup kita tidak tenggelam di dalam rasa takut dan kekhawatiran. Dalam perjanjian baru pun, Yesus pernah menegur para muridnya yang takut. Dan di dalam kitab Roma juga dikatakan seperti ini, kita bukan diberi roh ketakutan. Roma 8 ayat 15. Maka dari itu,
Setiap orang yang terpanggil dalam pekerjaan Tuhan, di dalam ladangnya Tuhan, jangan takut dan gentar. Lakukanlah seperti yang dilakukan Daud contohnya. Ketika ia dengan gagah berani melawan Goliat yang gagah perkasa, dia berani untuk maju walaupun dia secara fisik kecil, masih muda, tetapi dia punya keberanian. Keberanian timbul bukan karena dia merasa hebat, tetapi bagaimana pengalaman bersama Allah yang membuatnya dia beriman bahwa Allah ada di pihaknya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita adalah kehidupan yang Tuhan panggil untuk melayani Dia. Oleh karena itu bergeraklah maju, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Kalahkanlah rasa takut kita dengan pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menolong setiap kehidupan kita. Hendaknya itu menjadi pengalaman yang indah untuk membangun iman kita, untuk kita berani melangkah menghadapi kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah sampai hidup kita dikuasai oleh rasa takut dan khawatir. Karena Tuhan tidak menghendaki pelayan-pelayannya, pekerja-pekerjanya hidup di dalam ketakutan, dikuasai oleh rasa takut. Bagian yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan eliminasi? Bagian yang kedua, karena Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang memiliki cara hidup yang tidak wajar atau cara hidup yang abnormal. Kalau kita melihat firman Tuhan di sini, firman Tuhan katakan, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semua berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Median ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Lihatlah apa yang dilakukan Allah. Allah mengeliminasi orang-orang yang hidupnya tidak normal, yang cara hidupnya abnormal. Tuhan berkehendak melakukan segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang sungguh mulia, sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang menghirup air dengan tangannya yang diizinkan untuk ikut bersama-sama Gideon berperang melawan musuh pada saat itu. Hal ini mengajarkan bahwa Allah menghendaki hamba-hambanya memiliki cara hidup yang baik. Sekalipun di tengah-tengah orang yang cara hidupnya tidak baik, Allah akan menyingkirkan setiap orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang tidak terpuji, dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita teladani apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Contohnya seperti Nuh. Walaupun Nuh hidup di dalam kehidupan lingkungan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tetapi Nuh tetap takut akan Tuhan. Nuh menjaga kehidupannya, menjaga imannya agar tetap beriman kepada Tuhan. Begitu juga dengan Ayub, walaupun dia menghadapi masalah begitu luar biasa, penderitaan begitu luar biasa, dia tetap kokoh di dalam Tuhan. Dia tidak mengikuti arus dunia yang berusaha mengguncangkan imannya. Terakhir contoh Daniel, di lingkungan orang-orang yang sekuler, dia tetap mencari Tuhan, tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Demikianlah para pelayan-pelayan Tuhan. Hendaknya hidup di dalam kehidupan yang sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan yang mengasihi Tuhan, mencerminkan kehidupan yang sungguh-sungguh Kristus tampil dalam kehidupan kita. Kristus hidup dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Tuhan mau kehidupan kita adalah kehidupan yang normal, yang dimana dikemas dalam kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Jika
Hari ini kita dipanggil dalam ladang pelayanannya. Mari kita kerjakan dengan penuh keberanian. Jangan dikuasai oleh ketakutan. Melangkahlah, namun jangan dengan cara yang sembarangan atau cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab ketika itu kita lakukan, pada waktunya nanti eliminasi dari Tuhan akan menghampiri setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Mari perbaiki ketika ada hal yang salah dalam pelayanan kita. Hidupilah pelayanan kita dengan penuh takut akan Tuhan, dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian, tanpa ragu akan kesetiaan Tuhan. Kiranya pemberitaan firman Tuhan hari ini dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, untuk kita tetap percaya, jangan takut, dan untuk kita tidak hidup dengan sembarangan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.